Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita masih akan membahas dalam trending topik ini mengenai CPNS. Jadi bagi para pencari kerja, mungkin ini bisa menjadi jawaban kalau ada yang mau pindah juga ke IKN ya. Iya, kabar baik ya untuk job seeker, dan pencarian untuk formasi CPNS di IKN ini hari ini mencapai 8.000 pencarian nih pemirsa. Nah, pemirsa, pemerintah ini terus memfasilitasi skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara. Dan pada hari Senin kemarin sudah dilangsungkan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta tentang hal ini. Dan pemirsa, usai ratas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan sejumlah perkembangan pemindahan ASN ke IKN yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan masa depan untuk periode 2023 dan 2034 dan juga seterusnya. Dan langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Azwar Anas berikut ini. Awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN. Yang kedua adalah kami sampaikan terkait dengan mutasi dari Pemda sekitar IKN. Di dalam rapat ini juga dibahas, tidak semua PNS bisa mutasi ke IKN atau Pemdasus IKN nanti, tapi melalui seleksi yang terbuka secara kompetitif. Lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan KL yang ada di IKN dan seterusnya dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik. Lalu berapa dalam waktu dekat yang akan pindah? Kami telah sampaikan tadi dari kementerian mana saja, dari 38 kementerian dan lembaga, tetapi hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR dan Bappenas bahwa sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Satu tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. Satu tower, satu unit isinya 3 kamar. Nanti dari 47 tower itu 29 tower akan diisi oleh ASN dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Untuk ASN, jika satu tower diisi oleh satu orang, maka akan ada ASN yang akan pindah 1.740. Hei pemirsa, pemindahan 40.000 ASN ini kan tidak sedikit ya Jessica. Kira-kira seperti apa sih skema dan juga fasilitasnya? Apakah sudah siap di sana? Nah, jadi pemirsa, nanti ini di bulan Juli dan Agustus ini pemerintah akan membuka 130 formasi CPNS. Dan kita akan melihat ya bagaimana sih progresnya, nanti skemanya juga seperti apa yang akan digunakan dalam proses alokasi untuk PNS dan juga CPNS nantinya. Jadi pemirsa, kita akan melihat ya setidaknya ini ada 3 skema yang digunakan dalam proses alokasi SDM ASN ke IKN. Yang pertama ini dengan pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru Indonesia dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan huniannya. Dan kemudian selanjutnya adalah formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN nih pemirsa. Jadi bagi Anda yang sudah tertarik untuk ke IKN bisa mengikuti CPNS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini nih. Dan yang ketiga untuk pemindahan ASN ke IKN-nya yaitu dengan mutasi pegawai dari pemerintah daerah di sekitar IKN. Dan kita juga akan melihat lebih lanjut bagaimana rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Kalau tadi sudah pemindahannya, kita akan melihat bagaimana terkait dengan rekrutmennya. Jadi pemirsa, pemerintah ini membuka rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Pemerintah sih mengklaim dalam waktu dekat ya pemirsa, antara bulan Juli ataupun akan di bulan Agustus. Jadi kita akan tunggu saja nanti pengumumannya dalam waktu dekat ini. Kemudian pada bulan Juli ataupun Agustus nantinya akan ada dibuka 130.000 formasi CPNS. Nah, tapi di tahap pertama ada 40.021 formasi CPNS yang
di instansi pusat yang akan dialokasikan untuk penempatan di IKN. Dan dari jumlah 40.021 formasi ini, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik di Kalimantan Timur. Artinya pemirsa, kalau dari 130.000 itu ada yang dari kementerian lembaga pusat dan juga daerah, kemudian 40.000-nya untuk formasi CPNS di IKN, dan dari 40.000 itu 5%-nya artinya ada 2.000 itu ada bagi untuk putra-putri daerah. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ASN yang akan pindah ke IKN. Jadi pemirsa, ini ASN yang pindah ke IKN, yang pertama ini akan diberikan insentif anggaran. Tapi pemirsa, untuk besaran berapa sih insentif yang akan diberikan bagi PNS ataupun CPNS yang akan pindah ke IKN ini masih dikaji dan masih dalam pembahasan dalam tingkat kementerian dengan juga Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tidak hanya insentif saja yang diberikan, tetapi ada juga percepatan kenaikan pangkat. Jadi bagi ASN yang memenuhi kualifikasi, mereka bisa mendapatkan percepatan kenaikan pangkat. Wow, ini sebetulnya menarik ya pemirsa. Ini ada dua, insentif dan juga percepatan kenaikan pangkat. Dan pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini sama nih katanya pemberian insentifnya dengan yang mau pindah ke IKN. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN. Jadi pemirsa, pemindahan ini tentunya berdasarkan pada ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi Kemenpan RB dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN atau Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Kemudian selanjutnya 29 tower diisi ASN dan selebihnya akan diisi oleh TNI dan Polri. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana nih ada satu unit yang seluas 98 meter persegi, nanti ada 3 kamar. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan menghuni unit sendiri, dan ASN yang single atau jomblo ini akan tinggal bertiga dengan ASN lainnya. Ini kayaknya yang jomblo bisa dapat jodoh nih, tidak dapat kerja saja tapi juga dapat jodoh nih kayaknya di IKN ya Gemma. Karena satu kamar dapat 3 orang ya, jadi bisa rame-rame satu tempat ya. Nah sebenarnya juga pemerintah ini sudah membuka sekitar 130.000 formasi untuk di IKN ya, tapi ada 40.000 ASN yang akan dipindah dan ada afirmasi juga untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur ya. Sekali. Dan untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana terkait dengan pemindahan ASN ini dan juga formasi CPNS di tahun 2024, langsung saja kami ajak Anda berbincang dengan Menteri Abdullah Azwar Anas. Selamat siang Pak Azwar. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Azwar. Ini kita mau nanya nih Pak Azwar, apakah bisa dikonfirmasi nih ada sekitar 1.740 ASN yang dipindahkan ke IKN mulai September mendatang? Ya, jadi kemarin kita baru diundang rapat terbatas oleh Bapak Presiden di Istana khusus membahas terkait rencana pemindahan ASN ke IKN. Nah, kami dari Kemenpan diminta melakukan presentasi secara detail sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelumnya untuk menyampaikan langkah-langkah penafisan juga persiapan-persiapan yang jauh lebih detail dibanding pertemuan sebelumnya. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa berkali-kali beliau menyampaikan perpindahan ASN ini bukan hanya soal memindahkan orang dan bangunan, tetapi ini akan menjadi cara kerja baru, budaya kerja baru, termasuk sistem layanan baru kepada masyarakat yang lebih cepat dengan berbasis sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, kita sudah membuat beberapa opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 untuk pemindahan ke IKN. Mulai opsi 14.000, opsi 6.000, dan seterusnya. Namun kita melakukan koordinasi terakhir tentu disesuaikan dengan hunian, dengan sistem penapisan terkait dengan skala prioritas berfungsinya sistem pemerintah. Nah, kemarin sudah kami laporkan koordinasi dengan Pak Menteri PU sekaligus Kepala UIKN bahwa ditargetkan sampai November nanti akan ada 29 tower yang akan selesai.
47 tower. Dari 47 tower itu nanti 29 tower untuk ASN dan 18 tower untuk teman-teman dari TNI Polri. Di mana Juli nanti akan selesai 8 tower, berarti akan ada 480 unit. September akan jadi lagi 14 tower, berarti akan ada 18 unit apartemen. Dan di November targetnya akan ada 7 tower kembali, sehingga akan ada tambahan 420 unit apartemen, sehingga totalnya nanti akan ada 1.740 unit untuk ASN. Oke, ada 1.700 ASN yang akan dipindahkan hingga akhir tahun ini. Pak, 1.700 ini dari seluruh kementerian lembaga yang ada di pusat atau ada kementerian-kementerian tertentu saja? Jadi begini, jadi itu 1.740 itu berdasarkan tower. Kalau kita exercise eselon 1 dan eselon 2 dapat 1 unit, kemudian yang eselon 2 ke bawah itu sharing, maka itu nanti akan ada 3.216-an ASN yang akan pindah ke IKN. Namun atas arahan Bapak Presiden, besok itu yang telah berkeluarga akan mendapatkan insentif 1 apartemen. Di mana apartemen untuk yang awal ini lokasinya strategis di dekat pusat pemerintahan, sangat dekat dengan istana, dan luas apartemennya menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, ini 98 meter terdiri dari 3 kamar, sehingga sangat cukup luas dan fasilitasnya sangat cukup, dan ini menjadi bagian dari insentif kerja bagi ASN yang akan pindah. Tetapi Presiden meminta kepada kami untuk menseleksi mereka yang punya kapasitas bagus, punya talenta digital bagus, ini akan menjadi prioritas untuk pindah ke IKN. Oke, berarti memang diseleksi supaya bisa memajukan IKN dengan cepat juga Pak Azwar ya. Nah ini kan juga di formasi CPNS dari 40.000 lebih ini kan ada 5% ya Pak untuk putra-putri Kalimantan Timur, berarti sekitar 2.000-an begitu ya. Nah kira-kira angka ini sudah ideal belum Pak Azwar? Ya, jadi kami telah menyiapkan formasi lebih dari 216.000 formasi untuk pemerintah pusat, fresh graduate. Jadi yang fresh, yang baru. Namun sampai hari ini Kementerian Lembaga di pemerintah pusat baru menyampaikan sesuai dengan kebutuhan sampai terakhir itu 130.341 formasi. Di mana di dalamnya 40.021 adalah formasi pemerintah pusat untuk IKN dan 600 formasi untuk OIKN. Jadi OIKN berbeda dengan kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN. Nah, atas saran Bapak Presiden, ini kan tesnya nanti terbuka, kompetitif, terutama mereka yang punya multitasking dan talenta digital yang akan diberikan ruang di dalam formasi ini, terutama teman-teman fresh graduate. Nah, berdasarkan formasi yang kemarin yang kita buka 520.000 itu yang ikut tes yang submit 2,4 juta, jadi besar sekali. Nah, kalau ini diberikan ruang terbuka seluruh Indonesia untuk masuk mengabdi di IKN nanti tidak ada afirmasi, khawatirnya peran serta dari teman-teman di Kalimantan yang juga ingin mengabdi nanti terbatas. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mengambil kebijakan akan berdiri afirmasi 5% dari total ini, sehingga kurang lebih 2.000 nanti putra-putri Kalimantan yang akan diberi afirmasi untuk bisa mengabdi di IKN lewat seleksi CPNS Fresh Graduate. Oke, berarti putra-putri daerah terbaik dari Kalimantan siap-siap nih ya, karena nanti akan ada CPNS di bulan Juli atau Agustus nih jadinya Pak? Iya, nanti akan segera diumumkan, karena sebenarnya kenapa ini kemarin agak lambat, karena usulan formasi dari kementerian lembaga memang perlu lebih didetilkan, sehingga dengan begitu mereka perlu waktu untuk memfinalkan kembali formasi dari mereka. Nah Pak, terakhir nih menarik, sempat disampaikan akan ada reward bagi ASN nanti di IKN, yaitu dengan adanya kenaikan pangkat yang lebih cepat dan juga akan ada insentif yang diberikan. Ini kapan Pak akan didetailkan dan juga diberikan terkait dengan peraturannya kepada masyarakat biar semuanya itu semangat nih Pak untuk ke IKN? Ya, ini kemarin Bapak Presiden juga setelah memberikan arahan, telah dibahas juga misalnya terkait dengan kekurangan dokter-dokter spesialis di wilayah perbatasan.
atau wilayah 3T. Begitu juga kurangnya guru-guru hebat di 3T. Maka kami telah mengambil kebijakan atas arahan Bapak Presiden untuk memberikan insentif khusus untuk dokter spesialis yang akan ditugaskan di 3T. Nah, terkait juga dengan IKN akan ada formula insentif karena mereka yang terpilih juga adalah talenta-talenta digital, juga talenta-talenta yang multitasking, dan nanti bekerjanya juga dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, kantornya nanti sharing. Jadi kantornya ini tidak seperti bahwa ini meja saya dan seterusnya, nanti ini sharing, Mbak. Jadi di kantor Kemenko 1 kita kemarin sudah formulakan berapa kementerian di situ, berapa ASN-nya dan seterusnya. Maka nanti karena cara kerjanya baru, kemudian juga kinerjanya juga kita sudah menggunakan sistem smart ASN dan lain-lain, maka mereka juga akan diberikan percepatan kenaikan pangkat tentu dengan beberapa hal yang nanti akan sedang kita rumuskan, termasuk insentifnya dan juga terkait dengan percepatan kenaikan pangkat dan lain-lain. Baik, semoga semua skema ini akan sesuai dengan target ya Pak Azwar, dan juga putra-putri terbaik bisa diterima agar bisa memajukan IKN ke depannya. Terima kasih Pak Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PANRB sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Azwar. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Jadi gue kalau mau ikut nggak tuh CPNS ke IKN? Udah ketuaan deh, masih boleh nggak ya? Usianya berapa sih?